Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat iman. Salawat bertangkaikan salam ke arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, sebelum saya membahas materi saya, perkenalkan nama saya Siti Holijah Harahap, NIM 19304.006. Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul hiyar. Pengertian hiyar. Kata hiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali jual beli, tidak jadi. Diadakan hiyar oleh sara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantasan merasa tertipu. Kata hiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Permasalahan al-hiyar dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad. Ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi, hiyar bisa dilarang dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama itu karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat. Yang kedua itu karena terdapat unsur-unsur penipuan. Yang ketiga itu karena terdapat unsur-unsur pemaksaan. Dari definisi di atas, hiyar ialah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Bisa diartikan juga hal hiyar ini tujuannya terdapat dalam hiyar. Tujuannya itu ialah untuk mewujudkan kebajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat dari penyelesaian setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju. Secara terminologis, para ulama telah mendefinisikan al-hiyar antara lain sebagai berikut. Menurut Syahid Sabiq, hiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melanjutkan atau membatalkan jual beli. Yang kedua itu, hiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Yang kedua itu menurut Muhammad Abdul Mujib, hiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Yang ketiga itu menurut Wahab Al-Juhaili, mendefinisikan al-hiyar ialah hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. B. Yaitu macam-macam hiyar. Hiyar itu ada yang bersumber dari sara, seperti hiyar majlis, aib, dan ru'yah. Selain itu ada juga hiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad seperti hiyar sara dan ta'in. Berikut ini dikemukakan pengertian hiyar masing-masing. Yang pertama itu hiyar majlis. Hiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau tempat ruang toko yang sama dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Hiyar majlis ini sering berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang. Ketika jual beli sudah berlangsung, setiap pihak berhak mengerjakan hiyar atau membatalkan
atau meneruskan akad, hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan masing-masing. Perpisahan terjadi bila mana kedua belah pihak telah memalingkan terhadap untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya, khiyar majelis berakhir dengan terdapat dua hal. Yang pertama itu, keduanya memilih bakal terusnya akad. Yang kedua, di antara keduanya ini terpisah dari lokasi jual beli. Macam khiyar yang kedua itu khiyar aib. Khiyar aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung, misalnya seperti seseorang yang membeli telur ayam 1 kilogram, kemudian 1 butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui oleh penjual ataupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut pakar fikih, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Macam khiyar yang ketiga itu ialah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fikih yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan Jahiriyah menyatakan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu. Hadis riwayat Dar al-Qutni dari Abu Hurairah. Syarat khiyar yang keempat itu ialah khiyar syarat, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad. Agar pertimbangan setelah sekian hari, lama syarat yang diminta selama 3 hari. Contohnya itu, seseorang berkata, saya jual mobil ini seharga 100 juta rupiah dengan syarat boleh memilih selama 3 hari. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya kamu boleh khiyar atau memilih pada setiap benda yang telah dibeli selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi. Syarat khiyar yang kelima itu ya khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya pembelian keramik, ada yang berkualitas Super KW1 dan ada juga yang berkualitas Super KW2. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super berkualitas sedang dan mana keramik yang bersifat kualitas tinggi. Selanjutnya, C. Syarat-syarat khiyar. Syarat khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus yang akan mereka ketahui. Yang kedua, hendaknya terdapat barang dengan terdapat cacat yang memperkenalkan dikembalikan. Selanjutnya itu D. Hukum khiyar. Hukum khiyar dalam pandangan ulama fikih yaitu mubah atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hukum khiyar dalam jual beli yaitu memilih dalam jual beli menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan kondisi barang yang akan diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing kedua belah pihak.
Di abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah hiar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata hiar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik. Misalnya, teliti sebelum membeli. Ini berarti pembeli diberi hak hiar atau memilih dengan teliti dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli sehingga ia merasa puas terhadap barang-barang yang ia inginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Hikmah hiar. Adapun hikmah hiar adalah sebagai berikut. Yang pertama, hiar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar disukainya. Yang ketiga itu, penjual tidak boleh semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dan menjelaskan keadaan barang tersebut. Yang ketiga, penjual tidak boleh semena-mena menjual barangnya kepada pembeli. Yang keempat, terhindari dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli tersebut. Yang membolehkan hiar. Yang membolehkan hiar ini ada 4. Yang pertama, hiar aib. Hiar aib ini yang dibolehkan itu ada 8. Yang kedua, hiar id. Apabila istri menjadi merdeka, sedangkan suami telah dalam perbudakan, maka istri boleh berhiar dengan cepat atau selambat-lambatnya dalam 3 hari sebelum memungkinkan untuk disetubuhi suaminya. Yang ketiga ialah hiar isar, yaitu hiar lantaran kemiskinan suami. Apabila seorang suami telah nyata tidak sanggup lagi menafkahi istrinya, niscaya para hakim boleh memarahkan atau memisahkan antara keduanya atas tuntutan istri. Yang keempat, hiarpat atau tak tahu kemana suami pergi. Tidak boleh dipasahkan istri yang tidak diketahui suaminya pergi sebelum terang benar kematian suaminya. Hiar dalam jual beli dapat dikonkretisasi atau dijewentahkan, sebab hiar mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonomi modern, dengan sebab istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah hiar atau garansi untuk menarik perhatian konsumen dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. Konsep hiar ini merupakan gambaran dari prinsip kebebasan semua pihak dalam mengerjakan transaksi yang dilandasi oleh tanggung jawab, serta menggambarkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak penjual dan pembeli.
Baik, mungkin cukup sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.